Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri renungan pagi ini. Pada pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan, kita akan merasakan sukacita pada renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang, pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami dibangunkan dengan tubuh keadaan yang sehat. Kami dibangunkan dengan tubuh yang kuat. Dan pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati apa yang kami dengar dan boleh kami tanam agar kami boleh praktekkan kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Renungan pagi hari Rabu 22 Januari 2025 dengan judul Dosa Terburu-buru. Ayat hafalannya adalah karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Pengkhotbah 13 ayat yang ke-17. Suatu pagi saya tertangkap dan sedang terburu-buru lagi. Saya dalam perjalanan untuk melatih tim sepak bola kampus kami. Seperti biasa, saya mencoba menjejelkan terlalu banyak hal-hal pada pagi hari. Tiba-tiba, lampu mobil yang berkedap-kedip membuat saya menepi. Dan seorang pria berbaju biru yang tampak muram memberi saya salinan formulir bertanda kuning. Pengadilan lalu lintas kota. Tuduhannya adalah saya telah melanggar hukum. Saya bergegas terlalu cepat. Saat saya melanjutkan perjalanan, Tuhan berbicara kepada saya. Engkau sudah melanggar hukum. Saya mengerti. Tidak lanjutnya. Engkau tidak mengerti. Engkau melanggar hukum. Melanggar hukum buatan manusia adalah hal yang cukup serius. Tetapi saya bersalah karena melanggar ritme abadi yang jauh lebih besar. Saya telah menyerah pada dosa terburu-buru. Nikos Kazantzakis dalam bukunya Zorba the Greek menceritakan sebuah peristiwa perubahan hidup. Saya ingat suatu pagi ketika saya menemukan kepompong di dalam kulit pohon. Tepat ketika kupu-kupu sedang membuat lubang pada kantongnya dan bersiap untuk keluar, saya menunggu beberapa saat, tetapi kemunculannya terlalu lama. Dan saya pun menjadi tidak sabar menunggunya. Saya mulai membungkuk di atasnya dan bernapas padanya untuk menghangatkannya. Saya menghangatkannya secepat yang saya bisa. Dan keajaiban mulai terjadi di depan mata saya. Lebih cepat daripada hidupnya, bungkusannya mulai terbuka
dan kupu-kupu itu mulai merangkak keluar perlahan. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Kengerian saya ketika melihat bagaimana sayapnya terlipat ke belakang dan kusut sebelum waktunya. Ia berjuang mati-matian dan beberapa detik kemudian mati di telapak tangan saya. Tubuhnya kecil. Saya yakin adalah beban terbesar yang saya rasakan di dalam hati nurani saya. Karena saya menyadari saat itu bahwa adalah dosa ketika melanggar hukum Allah yang agung. Kita sebaiknya tidak terburu-buru. Kita tidak boleh menjadi tidak sabar. Tetapi kita harus dengan ritme percaya diri mematuhi ritme abadi. Seandainya saja kupu-kupu kecil itu bisa selalu terbang di depan mata saya untuk menyadarkan jalan yang sebenarnya. Waktu adalah misteri suci. Tidak peduli jam apa yang kita gunakan, Greenwich, Daylight Saving Standard, Mountain, atau Pacific, kita sepertinya tidak pernah merasa cukup waktu. Bagaimana cara agar kita terhindar dari dosa terburu-buru? Dengan berserah diri sepenuhnya kepadanya. Melepaskan tegat waktu yang kita tentukan sendiri. Dan hidup dalam ritmenya, berserah kepada Yesus dengan segenap badan dan hati kita. Tanpa merasa bersalah, tanpa alasan, tanpa penyesalan. Hidup dalam ketaatan saat demi saat berdasarkan waktunya. Ya Tuhan, Pencipta waktu dan kekekalan, ampunilah saya karena tunduk pada dosa terburu-buru. Tim Hensel. Renungan pagi kita mengingatkan kita bahwa dosa yang ada di depan kita harus kita hindari. Mungkin tanpa kita sadari, kita merasa tidak sabar ketika kita ingin melakukan sesuatu. Dan yang kita lakukan menyangkut dengan dosa. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengingatkan kita untuk menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah mendengarkan renungan pagi. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu kami sering lalai akan kehidupan kami. Kami selalu tidak sabar. Bahkan kami merasa bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan selalu melakukan kesalahan ya Bapa. Tetapi kami yakin percaya melalui renungan pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami agar kami jangan terburu-buru dan kami selalu melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak Tuhan saja ya Bapa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk para pemirsa yang ada di rumah yang menonton pada saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau berkati dalam setiap pekerjaan, biarlah Engkau berkati dalam setiap usaha agar boleh menjadi berkat bagi mereka dan itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan untuk kesehatan para pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada yang sedang sakit ataupun dalam keadaan kurang sehat, biarlah Engkau boleh campur tangan agar boleh kembali pulih dan kembali boleh beraktivitas ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.